Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Ardini Farosana, NPM 1520 6018 Universitas Pancasakti Tegal, Fakultas Guru dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah Pendidikan Metode Pendidikan, dosen pembimbing Pak Agus Rianto MPD. Di sini saya akan membawakan materi tentang prosa lama dan prosa baru. Di sini ada yang tahu apa itu prosa baru dan prosa lama? Apa saja isi yang ada di dalam prosa lama dan prosa baru? Mari simak video ini sampai habis ya. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian prosa merupakan sebuah jenis tulisan yang berbeda dengan puisi dan pantun, karya sastra yang berbentuk cerita bebas dan enggan terikat oleh rima. Secara umum, prosa dibagi menjadi dua, yaitu prosa lama dan prosa baru. Prosa lama adalah prosa bahasa Indonesia yang belum terpengaruhi dengan budaya barat. Sedangkan prosa baru adalah prosa yang dikarang bebas tanpa aturan apapun. Itulah pengertian prosa lama dan prosa baru. Kita masuk ke ciri-ciri prosa. Ciri-ciri prosa yang pertama memiliki alur cerita. Prosa punya alur cerita yang menjelaskan tentang peristiwa di dalamnya. Yang kedua memiliki tema. Prosa mempunyai tema yang terjadi dasar dalam cerita dan mempengaruhi pokok bahasa di dalamnya. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Seperti kayak sastra lain, di dalam prosa juga terdapat tokoh, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya memiliki sudut pandang. Prosa mempunyai sudut pandang, yaitu cara bagaimana seorang pengarang menceritakan keberadaan tokoh dalam sebuah peristiwa. Selanjutnya memiliki latar dalam penceritaan di dalamnya. Di dalam prosa tersebut juga terdapat latar pada masing-masing kejadian, baik itu latar tempat, waktu, maupun suasana. Selanjutnya terdapat perkembangan. Prosa juga terdapat mengalami suatu perkembangan karena dipengaruhi oleh perubahan yang ada di masyarakat. Selanjutnya memiliki amanat. Sama seperti puisi, prosa mempunyai amanat ya atau pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut. Itulah merupakan ciri-ciri prosa. Kita masuk ke karakteristik yang pertama, yaitu prosa lama. Prosa lama bersifat statis karena belum dipengaruhi oleh budaya barat. Akibatnya prosa lama mengalami penyebaran yang lambat. Prosa lama biasanya lebih imajinatif dibandingkan dengan prosa baru, sehingga prosa lama cenderung bersifat imajinatif, fantasi, dan prosa ini mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam. Hal ini terjadi karena kebudayaan menulis atau mengenal aksara belum berkembang pada dunia dua zaman tersebut, serta masyarakat rata-rata belum mengenal yang namanya tulisan. Prosa lama memiliki dua unsur gabungan, yaitu unsur intristik dan unsur entristik. Unsur entristik merupakan unsur yang berhubungan dari cerita seperti tema, tokoh, alur, latar, amanat, sudut pandang, dan penokohan. Sedangkan unsur entristik adalah pandangan hidup, sikap subjektif, dan psikologi. Itu merupakan karakteristik prosa lama. Kita sekarang ke karakteristik prosa baru. Karakteristik prosa baru yaitu bersifat fleksibel, universal, dan dipengaruhi budaya barat. Prosa baru ini muncul ketika prosa lama dirasa masyarakat sudah terkesan kuno dan perlu ditambahkan ide-ide baru di dalam yang lebih bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Prosa baru butuh perubahan karena sudah terpengaruhi dengan budaya barat. Selanjutnya jenis-jenis prosa. Yang pertama itu jenis prosa lama. Pertama hikayat. Contohnya hikayat Ibnu Abbas Syahdah, hikayat Abu Nawas,
Hang Tuah. Itulah merupakan contoh-contoh hikayat. Yang kedua adalah dongeng seperti fabel, sage, prafabel, legenda, mite atau mitos, dan dongeng jenaka. Yang ketiga ada kisah, contohnya kisah Abdullah ke Jeddah. Kisah merupakan seseorang ke suatu daerah, jadi kisah ini sebuah peristiwa perjalanan seseorang. Yang keempat adalah sejarah atau tambo. Contohnya sejarah Melayu yang ditulis pada tahun 1612 dan Paduka Raja alias Tun Ar Sri Lanang karya Datuk Bendahara. Yang kelima, cerita rakyat, contohnya seperti kisah Dwi Sri dan Sang Dwi Padi. Yang keenam, prosa lirik, contohnya Ikan Bakar karya Sony Frank Maulana dan Tentang Hal Memberi Nilai karya Gilang Angkasa. Itu semua merupakan jenis-jenis prosa lama. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis prosa baru. Yang kedua, jenis-jenis prosa baru. Yang contohnya seperti satu roman, misalnya Layar Berkembang karya Sultan Takdir Ali Shahban. Yang kedua, novel merupakan sebuah karya sastra yang dikarang oleh manusia dengan imajinasinya. Contohnya seperti Siti Nurbaya, Sang Pemimpin, Ayat-ayat Cinta, Tenggelamnya Kapal Pandu. Dan masih banyak lagi novel-novel yang terkenal di zaman sekarang. Yang ketiga, cerpen, contohnya Robohnya Surakami karya A.A. Nafis merupakan cerpen yang paling terkenal di zamannya sampai zaman sekarang. Yang keempat, riwayat, misalnya seperti biografi dan autobiografi, contohnya biografi presiden dan orang-orang yang memiliki motivasi. Yang kelima, kritik merupakan ulasan mengenai pandangan seorang tentang karya maupun hasil kerja orang lain. Yang keenam, resensi merupakan ulasan sebuah karya seperti film, lagu, buku, dan lain-lain dan memberikan penilaian. Ketujuh, esai merupakan sebuah tulisan yang berisi pendapat penulisan mengenai suatu hal yang sedang terjadi dalam masyarakat. Itulah merupakan penjelasan tentang prosa lama dan prosa baru. Di dalam prosa juga sama seperti dengan karya sastra lainnya yang memiliki unsur-unsur yang sama seperti unsur intristik dan unsur entristik. Hanya saja prosa lama berpengaruhi dengan kebudayaan Hindu-Buddha dan Islam, di mana biasanya berkisah tentang kerajaan-kerajaan. Sedangkan prosa baru sudah berpengaruhi dengan budaya barat dan lebih modern lagi, karena perkembangan dari segi teknologi dan masyarakat sudah mulai berkembang. Itulah penjelasan tentang prosa lama dan prosa baru. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan berkata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.